Nomor 1, dibuka surat suaranya. Nomor 2, dilihat surat suaranya. Nomor 3, dicoblos. Sudah tahu kan maksudnya? Nomor 3, dicoblos. Ingat lagi analogi mencari karyawan untuk bekerja di perusahaan kalian. Apakah mau karyawan yang tidak punya pengalaman atau tidak punya kemampuan? Apakah mau punya karyawan yang bermasalah berat di masa lalu? Ingat, di Pilpres kali ini, kita harus mencegah kelompok yang haus kekuasaan menang di Pilpres. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Siwur. Nomor urut pasangan capres dan cawapres sudah resmi ditetapkan oleh KPU. Nomor urut pertama adalah pasangan Anies dan Caimin. Nomor urut 2 adalah pasangan Prabowo dan Gibran. Sedangkan Ganjar dan Mahfud mendapat nomor 3. Dengan demikian, saat ini percuma kita teriak-teriak berharap Gibran bisa batal menjadi cawapres. Semua sudah ditentukan. Capres-cawapres sudah resmi ditetapkan, tidak bisa batal lagi. Karena bagi capres atau cawapres yang mengundurkan diri akan terkena sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 50 miliar. Sementara itu, jika capres atau cawapres diganti, pimpinan partai politik yang mendukung yang bisa dipidana. Dengan demikian, siapa yang berani mengundurkan diri? Konsekuensinya tidak tanggung-tanggung. Makanya sebelum itu banyak yang bersuara, protes dan mendesak supaya ada sedikit harapan untuk meluruskan isu-isu yang sangat melenceng. Harapannya adalah agar pencawapresan Gibran dipertimbangkan ulang, apalagi setelah Anwar Usman dinyatakan bersalah, bahkan diberhentikan dari jabatannya. Seharusnya menurut mereka, pencawapresan Gibran tidak sah. Tapi semua itu tetap sia-sia. Meskipun pamannya dipecat, Gibran tetap sah jadi cawapres dan sudah resmi ditetapkan oleh KPU. Senang tidak senang, 3 pasangan capres-cawapres sudah diresmikan. Tidak ada cara lain untuk menghentikan kecuali dengan 2 cara, yaitu menguatkan rekam jejak dan prestasi dari Ganjar dan Mahfud, sekaligus mengingatkan masyarakat soal rekam jejak ketiga paslon yang bertarung. Kalau kita pakai logika, siapa yang harus dipilih? Siapa yang paling layak memimpin negeri ini? Semua capres pasti merasa paling layak. Ibarat pedagang mana yang mau bilang kecapnya berkualitas buruk? Semua juga bilang kecapnya nomor 1 di dunia. Tapi masyarakatlah yang menjadi penentu siapa di antara ketiga paslon yang akan menggantikan Jokowi sebagai the next pemimpin. Ini sama saat kalian misalnya menjadi bos perusahaan, mau mempekerjakan karyawan, lalu kalian posting lowongan pekerjaan di media atau media sosial, lalu surat lamaran masuk, lalu kalian seleksi satu-satu. Pertanyaannya, apa yang kalian lihat pertama kali? Pastinya latar belakang, kemudian melihat seberapa besar kemampuan dan kapabilitasnya. Apakah punya pengalaman di tempat lain? Berapa lama dia berkecimpung di bidang yang dia tekuni? Mungkin nggak kalian memilih calon karyawan secara random kayak milih kucing dalam karung? Logika yang waras pasti bakal menyeleksi untuk mendapatkan yang terbaik. Mau nggak kalian memilih pelamar yang punya masa lalu bermasalah? Misalnya, pernah terlibat kasus kriminal, atau misalnya melarikan uang perusahaan dulu. Mau nggak kalian memilih pelamar yang tidak bisa kerja, tidak menguasai bidang yang diinginkan dan tidak punya pendidikan? Misalnya, kalian mau mencari karyawan yang ahli IT, tapi ada kandidat yang cuma lulusan SD dan tidak punya sertifikat kompetensi apapun. Dengan logika yang sama, apakah mau mempercayakan negara ini pada capres yang punya masalah di masa lalu atau yang terkenal cuma bisa jualan kata-kata manis? Kalian pasti tahu ada capres yang punya masa lalu yang cukup dipermasalahkan banyak orang. Ada juga cawapres yang maju karena rekayasa aturan. Ada juga capres yang terkenal gagal memimpin ibu kota sebelumnya.
Ini bukan level perusahaan, tapi level negara besar. Apakah mungkin mau memilih yang bermasalah dan teruji hanya pintar teori? Saya tidak akan malu-malu mengatakan hanya paslon nomor 3 yang tidak punya beban masa lalu. Ganjar punya segudang prestasi. Saya pernah mengulas ini satu persatu di video sebelumnya. Tapi saya ulangi lagi, lebih ringkas. Semua yang pernah dilakukan Anies pernah dilakukan oleh Ganjar, bahkan lebih berhasil. Contohnya, soal perumahan. Di saat Anies hanya bisa mengumbar janji rumah DP 0 rupiah, Ganjar sudah berhasil dengan program Tuku Lemah oleh Omah. Dari tahun 2020 sampai 2022, ada 639 rumah yang dibangun untuk warga miskin. Tahun 2023, targetnya dibangun 615 rumah. Selain itu, ada program renovasi rumah tidak layak huni. Dari tahun 2016 sampai 2022, sudah ada total 1,2 juta rumah yang direnovasi. Begitu juga capres yang satu lagi, yang katanya mau kasih dana, yang sebenarnya sudah dilakukan di era pemerintahan sekarang. Sedangkan Ganjar sudah jalan duluan lewat program kredit UMKM dan kredit milenial. Apalagi Mahfud MD, rekam jejaknya lebih bervariasi karena pernah berkarir di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kalau bicara soal hukum, jangan coba-coba deh kalau tidak mau dipermalukan dengan telak. Makanya KPU akan menggelar 2 kali debat khusus untuk cawapres. Mahfud akan adu debat dengan Caimin dan Gibran. Bisa kalian bayangkan bagaimana 2 cawapres lain akan menghadapi Mahfud MD. Apalagi cawapres muda itu. Entah persiapan kayak gimana yang bakal dia lakukan. Ada yang bilang pemilu itu bukan untuk memilih yang terbaik, tapi mencegah yang terburuk berkuasa. Saya setuju, apalagi pada pilpres kali ini ada bau-bau tidak sedap yang sudah tercium bahkan di awal. Kalian pasti sudah tahu paslon mana yang terburuk. Maka tugas kita adalah memenangkan yang terbaik di antara ketiganya sehingga yang terburuk tidak bisa berkuasa. Mereka sudah sangat lapar. Gerbong mereka diisi oleh orang-orang yang sudah mengalami kekeringan selama entah berapa tahun. Tidak terbayang kalau sampai mereka berkuasa. Kalau yang terburuk sampai berkuasa, jangan harap masa depan Indonesia bisa cerah. Jangan harap Indonesia bisa menjadi negara maju seperti yang ditargetkan pada tahun 2045. Maka dari itu, ingat baik-baik. Saat pemilihan nanti, tanggal 14 Februari 2024, ada 3 langkah yang harus kalian lakukan. Saya dapat ini dari media sosial. Sangat kreatif, makanya saya bagikan kepada kalian. Oke, yang pertama, nomor 1, dibuka surat suaranya. Nomor 2, dilihat surat suaranya. Nomor 3, dicoblos. Sudah tahu kan maksudnya? Nomor 3, dicoblos. Ingat lagi analogi mencari karyawan untuk bekerja di perusahaan kalian. Apakah mau karyawan yang tidak punya pengalaman atau tidak punya kemampuan? Apakah mau punya karyawan yang bermasalah berat di masa lalu? Ingat, di Pilpres kali ini, kita harus mencegah kelompok yang haus kekuasaan menang di Pilpres. Meskipun kekuatan mereka saat ini sangat besar. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.